Menurut saya, agama-agama itu kaya dengan nilai-nilai inklusif. Maksudnya adalah nilai-nilai keadilan, perdamaian, nilai-nilai yang baik untuk semuanya. Nilai-nilai yang merupakan sifat-sifat pencipta, dan sifat-sifat itulah yang harusnya diwarisi ataupun diwujud nyatakan oleh ciptaan, secara khusus manusia ciptaan yang mulia itu. Agama-agama yang kaya dengan nilai-nilai inklusif itu harus berjuang bersama-sama dengan agama lainnya untuk menghadirkan dunia yang adil, dunia yang damai. Karena itu, sepatutnya agama-agama itu menggali nilai-nilai inklusif itu. Sehingga dengan demikian, maka nilai-nilai yang adil, nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang baik, usaha untuk mensejahterakan kehidupan bersama, kasih kepada sesama, kebaikan untuk sesama, itu adalah nilai-nilai inklusif. Dan kalau itu dihadirkan terus, diperjuangkan secara bersama, maka saya percaya, maka agama-agama memang pada dasarnya sejatinya telah membuktikan diri, memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa. Untuk Indonesia, sejarah kemerdekaan, sejarah pengembangan bangsa tidak bisa dilepaskan dari peran agama yang begitu besar. Karena itu, mewartakan terus menggali nilai-nilai inklusif agama ini penting sekali. Tapi tidak berarti bahwa kita mengabaikan atau tidak mengizinkan nilai-nilai eksklusif agama itu hadir di tengah-tengah publik. Karena nilai-nilai eksklusif agama itu adalah identitas agama-agama. Dan itulah ada identitas yang berbeda. Nah, kita tidak perlu menyeragamkan agama-agama itu dengan menghapus kesempatan untuk setiap agama-agama itu menghadirkan nilai-nilai eksklusif. Tapi biarkanlah agama-agama itu mewartakan misi keagamannya, kemudian juga nilai-nilai eksklusifnya, tetapi dengan landasan nilai-nilai yang inklusif. Artinya adalah nilai-nilai eksklusif itu pada hakikatnya merupakan nilai-nilai yang dipercaya oleh agama-agama itu diberikan Tuhan. Nah, kalau itu adalah nilai yang diberikan Tuhan, berarti itu kan nilai-nilai inklusif, nilai untuk semua. Nah, karena kita hanya memahaminya, manusia yang terbatas ini secara eksklusif, maka kita memberitakannya, nilai-nilai eksklusif itu secara terbatas. Artinya, jangan mengklaim paling tahu, jangan mengklaim agama paling benar, jangan mengklaim agama paling punya jalan keselamatan, tidak perlu mengklaim. Tetapi, landasilah pemberitaan misi agama itu dengan nilai-nilai inklusif. Karena nilai-nilai eksklusif itu untuk kebaikan semua. Maka kalau ada pertentangan terhadap nilai-nilai yang eksklusif, landasilah itu dengan nilai-nilai inklusif. Dan kemudian di dalam keterbatasan kita menginterpretasikan tentang Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang kemudian menghadirkan nilai-nilai eksklusif, kita bisa menggali lebih dalam lagi tentang nilai-nilai eksklusif yang kita pahami. Jadi perjumpaan agama dengan agama lain itu bukan hanya menolong agama-agama itu saling mengenal satu sama lainnya. Bahkan agama-agama itu sendiri bisa mengenal dirinya dengan lebih baik. Jadi sungguhnya sekali lagi nilai-nilai inklusif agama itu kaya dengan nilai-nilai keadilan, kasih, persaudaraan. Tetapi jikalau nilai-nilai inklusif agama itu kita perjuangkan bersama untuk membangun hidup bersama, jangan mengabaikan nilai-nilai eksklusif. Maka perjumpaan agama-agama di ruang publik yang hanya dilandaskan kepada nilai-nilai inklusif atau penghormatan kepada nilai inklusif, padahal nilai-nilai eksklusif juga nilai inklusif, yaitu dari Tuhan yang sama, Tuhan satu, maka perjumpaan-perjumpaan tanpa menghargai keberbedaan agama itu adalah perjumpaan yang semu. Mari kita menghargai perbedaan agama, tetapi berita misi agama, pewartaan agama harus dilandasi pada semangat persaudaraan, yaitu nilai-nilai yang inklusif. Selamat berjuang untuk membangun hidup bersama agama-agama yang lebih baik lagi, berkontribusi bagi Indonesia dan juga dunia.